Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair dan seluruh Bapak Ibu yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, demikian juga di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana cara bertindak untuk memilih profesi menjadi seorang calon pegawai negeri sipil tahun 2023, demikian untuk tahun berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada istilah mengatakan berpikir dahulu sebelum bertindak, ya. Jadi di sini juga ada satu hal yang perlu Bapak Ibu pikirkan dalam hal mendaftar CPNS. Di sini dimuat satu informasi, itu katanya mantapkan dulu sebelum daftar CPNS. Karena Presiden Jokowi beri sanksi tegas bagi yang berani mengundurkan diri. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bagi yang mengundurkan diri, Presiden Jokowi memberi sanksi tegas terhadap Bapak Ibu yang mungkin nantinya dinyatakan lolos tetapi mengundurkan diri. Nah, kira-kira apa sanksi dari Presiden Jokowi terhadap Bapak Ibu yang mengundurkan diri dari status sebagai calon pegawai negeri sipil nantinya kelak setelah berhasil? Ikuti informasi ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Status pegawai negeri sipil adalah suatu hal yang memang banyak diidam-idamkan oleh banyak orang di Indonesia. Kenapa? Karena masih sampai sekarang dianggap bahwa menjadi pegawai negeri sipil itu adalah suatu pekerjaan atau profesi yang mulia dan berwibawa di seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang dikemas oleh Klik Pendidikan, dan ini saya teruskan kepada Bapak Ibu, yang mana ribuan orang antri mendaftarkan diri untuk menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, demikian untuk tahun berikutnya. Sebagaimana kita dengar informasi bahwa banyak ya lulusan SMA dan lulusan lain yang bisa mendaftar jadi calon pegawai negeri sipil, baik melalui kedinasan, demikian juga dengan formasi umum. Bahkan pelamar CPNS berebut untuk bisa mendapatkan kuota yang telah disediakan oleh pemerintah. Suatu hal yang wajar untuk melangsungkan hidup, salah satunya adalah melalui pekerjaan. Dan salah satu jenis pekerjaan yang dibangga-banggakan adalah menjadi pegawai negeri sipil. Setelah berhasil mendaftar, peserta tentunya dalam hal ini adalah peserta CPNS tidak serta-merta mendapatkannya begitu saja, melainkan masih harus menjalani seleksi. Lain cerita dengan informasi yang mengatakan bahwa ada pengangkatan CPNS tanpa seleksi, itu adalah mungkin melalui jalur honorer. Namun itu pun tidak serta-merta menjadi PNS, tetapi ingat bahwa status ASN itu ada dua, yaitu ada P3K, demikian juga dengan PNS. Berbagai tahapan serta menanti pengumuman hasil seleksi pun dijalani oleh setiap peserta calon pegawai negeri sipil demi mencapai mimpinya menjadi seorang ASN. Maka dari itu, peserta harus benar-benar yakin dengan pilihannya saat ingin mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu bahwa dalam hal menjadi pegawai negeri sipil harus melalui tahapan seleksi, yang mana seleksi itu diawali dahulu dengan pendaftaran, kemudian pemilihan formasi, tentunya sesuai dengan formasi jurusan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, itulah dasarnya dalam hal menentukan pilihan formasi atau jurusan yang akan dilamar. Nah, di sini disampaikan satu hal penting bahwa sebab Presiden Jokowi telah mengeluarkan sanksi yang akan diberikan bagi CPNS yang mengundurkan diri saat masa percobaan. Ingat Bapak Ibu ya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan sanksi yang akan diberikan bagi calon pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri saat masa percobaan. Pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, ada sanksi khusus diberikan kepada calon pegawai negeri sipil yang tidak serius dalam melaksanakannya setelah dinyatakan lulus dan setelah ditetapkan menjadi calon pegawai negeri sipil. Yakni tidak diperkenankan mengikuti pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya.
Jika tidak serius, misalnya sudah lulus menjadi calon pegawai negeri sipil, lalu mengundurkan diri, maka sanksi tegas dari presiden adalah tidak diperkenankan mengikuti pengadaan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktu tertentu ini tentunya ini ada patokannya Bapak ya, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik ini. Pasalnya, dalam proses seleksi ini melibatkan banyak sekali pihak yang terlibat demi suksesnya acara. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau bagi masyarakat yang memang ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Pada saat kesempatan tersebut didapatkan dan justru dilepas begitu saja, tentu akan ada pihak yang dirugikan. Pemerintah menggelontorkan dana yang tidak murah untuk perekrutan CPNS ini, serta banyak tenaga dan pikiran terbuang untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, mulai dari proses pengumuman hingga proses selanjutnya. Akhirnya, seseorang bisa dikatakan lulus dan ditetapkan menjadi seorang CPNS. Kemudian, selain daripada itu, pelamar lain yang benar-benar serius namun tidak terpilih juga ikut dirugikan dengan pilihan CPNS yang mengundurkan diri pada saat masa percobaan. Nah, contohnya Bapak, misalnya ada dua formasi di suatu instansi tertentu, lalu satu menang dan satunya kalah, tapi posisinya adalah ranking 2. Tetapi yang dinyatakan kalah, yang dinyatakan lulus, maka jelasnya itu yang diprioritaskan untuk diangkat. Namun di tengah perjalanan, ini di masa percobaan, yang dinyatakan lulus ini mengundurkan diri. Nah, tentunya yang di bawahnya ranking 2 itu yang merasa dirugikan karena memang seharusnya yang posisi kedua ini ya sungguh-sungguh dan dinyatakan lulus, tetapi sudah diganjal oleh peserta yang satu tadi. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan bahwa banyak yang dirugikan ya kalau mengundurkan diri pada saat tertentu pada masa percobaan juga akan merugikan pihak lain. Ini merupakan sikap tegas yang ditentukan pemerintah agar serius dalam memasukkan lamaran sejak awal. Perhatikan secara saksama setiap persyaratan yang diminta oleh masing-masing instansi pemerintah. Misalnya, mengabdi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan banyak yang mengundurkan diri gara-gara ditempatkan di wilayah yang mungkin tidak disenanginya. Bila sudah benar-benar yakin, barulah peserta mulai mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS melalui link sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini disampaikan lagi bahwa CPNS harus memenuhi syarat apabila ingin diangkat sebagai PNS dengan menjalani proses pendidikan dan pelatihan. Proses pelatihan dan pendidikan yang dimaksud ialah masa percobaan dijalani selama 1 tahun. Itulah yang disebut dengan masa calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Setelahnya nanti akan keluar lagi atau terbit lagi SK penuh dengan status pegawai negeri sipil. Selain itu, syarat lainnya jika ingin menjadi PNS, yakni CPNS harus sehat secara jasmani dan rohani, demikian dengan persyaratan umum lainnya. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pilihan menjadi seorang PNS sebelum mendaftar berpikir beribu kali dalam hal mengambil satu keputusan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.